Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, yang dimana pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan rekapitulasi materi dari pertemuan 1 hingga 7 pada mata kuliah manajemen risiko. Kemudian saya akan membahas materi dari pertemuan minggu pertama. Yang pertama yaitu pertama ada definisi risiko. Risiko dalam manajemen risiko tersebut dapat didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pencapaian tujuan organisasi. Jadi risiko itu merupakan kondisi di luar kondisi ideal yang dapat mengganggu operasional dari sebuah organisasi. Lanjut. Kemudian ada kerangka kerja manajemen risiko. Kerangka kerja dari manajemen risiko yang pertama yaitu ada identifikasi risiko, yaitu menentukan potensi risiko yang mungkin muncul. Kemudian ada analisis risiko, yaitu untuk menilai tingkat kemungkinan dan dampak dari risiko tersebut. Kemudian yang ketiga ada evaluasi risiko, yaitu untuk menentukan prioritas penanganan dari risiko tersebut berdasarkan hasil analisis. Kemudian yang keempat ada penanganan risiko, merupakan cara untuk menetapkan strategi untuk menghindari, mengurangi, mentransfer, atau menerima risiko. Kemudian ada monitoring dan review, yaitu untuk memantau risiko yang telah dikelola, serta meninjau ulang efektivitas dari tindakan yang sudah diambil. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pertemuan minggu kedua untuk mata kuliah manajemen risiko. Pada pertemuan minggu kedua ada 4 poin utama yang dibahas mengenai pengertian risiko, yaitu risiko adalah sesuatu yang berasal dari ketidakpastian yang bisa berdampak negatif dan positif pada organisasi. Kemudian dibahas juga mengenai siklus hidup risiko yang terdapat 5 tahapan. Kemudian ada kerangka kerja risiko yang meliputi ISO 31000, Basel, yang berfungsi untuk membantu organisasi mengelola risiko secara sistematis. Serta terakhir, ada statement bahwa manajemen risiko harus bisa adaptif, terintegrasi, dan berkelanjutan di semua sektor bisnis. Seperti Oke, pada pertemuan 3 itu ada identifikasi resiko. Identifikasi resiko adalah mengenali, mendokumentasikan, dan memahami potensi resiko. Tujuannya itu untuk mengetahui sumber resiko sejak awal, dasar untuk analisis dan mitigasi, serta membantu menentukan prioritas. Nah, untuk jenis risiko sendiri itu ada 5, yaitu risiko operasional, risiko finansial, risiko strategis, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Di pertemuan 4 kali ini kita belajar mengenai teknik identifikasi risiko. Yang pertama ada brainstorming, yaitu melibatkan semua anggota dari berbagai bidang seperti bidang sumber daya manusia atau bidang finansial dan bidang lainnya untuk mendiskusikan secara terbuka dan menemukan risiko secara keseluruhan yang mungkin terjadi untuk kedepannya. Yang kedua mengenai checklist, yaitu untuk membantu mengidentifikasi risiko mana yang sudah dimitigasi dan membantu untuk mencegah hambatan dalam proses bisnis. Yang satunya adalah risk mapping atau pemetaan risiko. Di sini kita bisa melihat prioritas risiko yang memang harus segera untuk ditangani. Karena jika tidak segera ditangani, maka dapat mengganggu jalannya aktivitas bisnis. Selanjutnya pada pertemuan 5 ini ada identifikasi risiko meliputi kriteria, matriks risiko, tingkat toleransi, pendekatan kualitatif, dan kuantitatif. Next, proses manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi risiko seperti risiko operasional, finansial, strategis, kepatuhan, dan reputasi. Kemudian yang kedua, analisis risiko seperti analisis sederhana, probabilitas, dan dampak. Yang ketiga, evaluasi risiko, jadi memutuskan mana risiko yang harus diterima dan mana yang harus segera ditangani. Kemudian yang keempat, penanganan risiko seperti menghindari, mengurangi, mentransfer, menerima. Kemudian yang terakhir, monitoring secara berkala. Selanjutnya penilaian risiko. Yang pertama kriteria risiko yang di dalamnya ada kemungkinan dan dampak, kemudian matriks risiko, kemudian tingkat toleransi risiko seperti kapasitas terbatas itu masih bisa ditoleransi. Kemudian yang terakhir pendekatan penilaian risiko. Baik, sekarang saya akan menjelaskan terkait materi pertemuan 6, yaitu konteks penetapan dan prediksi risiko. Konteks risiko adalah lingkungan di mana risiko muncul dan mempengaruhi tujuan organisasi. Ini bisa dari faktor internal dan eksternal.
Penetapan konteks risiko dibagi menjadi 4 langkah: menentukan tujuan, analisis lingkungan, tentukan pihak terkait, dan menentukan kriteria risiko. Nah, prediksi konteks risiko itu bertujuan untuk mengantisipasi risiko baru di masa depan. Nah, identifikasi risiko terstruktur bisa melalui checklist, brainstorming, dan yang lainnya. Nah, kriteria risiko itu bisa dinilai dari kemungkinan atau probabilitas dan dampaknya. Untuk materi pertemuan berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan membahas pertemuan ketujuh, yaitu teknik identifikasi risiko. Yang pertama itu ada teknik identifikasi risiko, ada indikator risiko atau key risk indicator, yaitu ukuran yang memberi peringatan dini terhadap potensi risiko, berfungsi untuk memonitor area rawan risiko. Kemudian yang kedua ada skenario peristiwa risiko, yaitu proyeksi kemungkinan kejadian risiko untuk mengantisipasi dampak dan menyiapkan mitigasinya. Kemudian ada menguraikan risiko ke dalam komponen. Komponennya itu ada 5, yaitu yang pertama itu sumber risiko atau penyebab utama, kemudian peristiwa risiko atau apa yang bisa terjadi, kemudian ada dampak risiko yaitu konsekuensi, pengendalian risiko atau mitigasi yang sudah ada, dan juga pemilik risiko atau siapa yang bertanggung jawab. Di sini ada tabel contoh uraian risiko. Kemudian ada penetapan konteks risiko. Yang pertama itu ada kriteria risiko, ada 3. Di antaranya itu yang pertama, likelihood atau kemungkinan seberapa sering risiko bisa terjadi. Impact yaitu besarnya kerugian bila risiko terjadi, dan yang terakhir itu ada skala umumnya, yaitu 1-5 atau rendah sampai sangat tinggi. Di sini ada zona-zona yang menunjukkan risiko, mulai dari hijau, kuning, dan juga merah. Kemudian yang ketiga itu ada tingkat toleransi risiko. Ada 2, yaitu risk appetite atau tingkat risiko yang bersedia diambil oleh organisasi, dan juga ada risk tolerance atau batas deviasi risiko per aktivitas. Yang ketiga itu ada pendekatan penilaian. Pendekatan penilaian itu ada 2, yaitu yang pertama kualitatif dan yang kedua ada kuantitatif. Kualitatif itu menggunakan deskripsi seperti rendah, sedang, dan juga tinggi. Kemudian kuantitatif itu menggunakan angka dengan hitungan dengan rumus EMV sama dengan profitabilitas dikali dampak finansial. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.